Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala aidan fi ayati ukhra, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis sayatin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin yang diikuti dengan syukur hati merasa cukup apa yang telah berikan Allah kepada kita, menerima segala ketentuan dan takdir yang telah ditentukan Allah kepada kita, baik yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Namun yakin dan percayalah semua itu baik buat kita. Tinggal kita memahami sesuai dengan keilmuan dan juga keimanan yang kita miliki. Dan bersyukur dengan amalan melaksanakan perintah Allah, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Semoga tiga syukur ini ada selalu dalam hati kita. Syukur lisan, syukur hati, dan juga syukur amalan, sehingga kita benar-benar menjadi hamba-hamba yang pada bersyukur. Kita bersyukur pada hari ini kita masuk pada 12 Ramadan. Ini artinya Allah ijabah doa kita 2 bulan yang lalu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sa'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Alhamdulillah, pada pagi ini, subuh ini kita masuk pada 12 Ramadan. Ini merupakan nikmat yang terbesar yang diberikan Allah pada kita. Pada hari ini kita melaksanakan tugas kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka kita diturunkan ke muka bumi ini, manusia diturunkan ke muka bumi ini untuk apa? Tujuannya hanya untuk ibadah. Maka Ramadan ini datang untuk memperbaiki segala amal ibadah kita yang selama ini 11 bulan masih bolong-bolong. Masih ada kekurangan sana dan sini. Ramadan datang untuk menyempurnakannya. Ramadan datang untuk memberikan
kita tambalan pahala yang banyak dan juga memberikan kita lipat ganda pahala dan juga ampunan-ampunan yang begitu besar pada Ramadan ini. Dan wassalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Imam Masjid Al-Munawwarah, yang kami hormati Ketua Pengurus Masjid Al-Munawwarah dan juga jajarannya, yang kami hormati tokoh-tokoh masyarakat, Ketua RT RW, alim ulama, cerdik pandai, tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh akademisi, tokoh-tokoh adat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Munawwarah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita akan membahas tentang puasa menyeimbangkan kehidupan dunia dan juga akhirat. Sejogjanya pada hari ini kita telah berada di depan pintunya surga. Ini kita lihat dari beberapa hadis dari Rasulullah SAW. Idza jaa Ramadan, ketika datang Ramadan, futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka. Pintu-pintu surga dibuka. Ini artinya pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu amalan semua dibuka oleh Allah SWT. Dan alhamdulillah pada subuh ini kita berada di pintu itu, dan cukup kita itu melangkah satu langkah lagi menghabiskan Ramadan itu. Kalau puasa kita itu baik, kalau puasa kita itu punya kualitas yang baik, insya Allah Allah akan masukkan kita dalam surganya. Namun yang jadi pertanyaan pada hari ini, kita mau tidak masuk dan melangkah ke surga ini? Ini tergantung kita, Pak. Karena Rasulullah telah memberikan warning, lampu hijau, bahwa inilah kesempatan kita. Ramadanlah kesempatan kita untuk memperbaharui iman dan juga melangkah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita lihat, Pak, baru malam ke-12 kemarin, mal-mal sudah penuh. SKA parkirnya di luar sudah penuh, Pak pengurus. Saya bertanya-tanya dalam hati, ini umat Islam apa enggak? Tapi saya yakin percaya 80% itu umat Islam. Yakin percaya saya, Pak. Inilah fenomena menahun yang selalu berulang-ulang. Ini selalu disampaikan oleh ustaz, oleh pendakwah, berbusa-busa, Pak. Mulut kami nyampaikannya mangguk-angguk jamaah itu, Pak. Ya ustaz. Tapi tidak juga berubah dari tahun ke tahun. Kita ingin dulu sebelum Ramadan, bulan Rajab Syaban, kita merindukan Ramadan. Ya, Pak. Kita rindukan Ramadan ini. Kita berdoa setiap waktu, ya Allah, sampaikanlah, berkahilah kami pada bulan Rajab Syaban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan, apa yang kita rindukan lagi, Pak? 1 Syawal. Nah, inilah masalahnya ini. Kita merindukan 1 Syawal lagi. Maka kita tidak fokus lagi dengan Ramadan ini. Kita sebahagian dari kita fokus untuk bagaimana menuju 1 Syawal itu. Kalau kita fokus pada Ramadan, kita fokus pada ampunan, dan kita fokus pada la'alakum tattaqun yang dijanjikan Allah. Karena ending Ramadan itu adalah la'alakum tattaqun. Kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Tapi kalau niat kita itu, tujuan kita itu telah berubah, kita berniat untuk menuju 1 Syawal, tak sabar lagi, maka yang penuh adalah mal-mal, ya Pak.
pusat-pusat perbelanjaan, pasar-pasar, ini tidak bisa kita pungkiri. Dan ini perlu kita perhatikan karena tidak lama Ramadan ini, Pak. Cuma 30 hari, 30 malam. Di dalamnya ada ampunan Allah. Di dalamnya ada lipat pahala yang begitu besar. Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, kullu amal ibni adama yudha'aful hasana bi asri amsalihah illa bi sab'i mi'ati dikkin. Setiap amalan anak Adam itu pada bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah SWT 10 sampai 700 kali lipat. Begitu dahsyatnya. Maka tidak tertutup kemungkinan bahwa Ramadan ini bisa menghapus dosa kita kalau kita benar-benar melalui dengan serius. Tidak tertutup kemungkinan dan mungkin akan terjadi bahwa Ramadan ini adalah kita menimba pahala yang begitu besar sehingga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita mau, maka keluarkanlah segala amal-amal ibadah. 3 amalan pokok Ramadan ini, yang pertama adalah perbanyak solat. Keluarkanlah semua solat yang kita ketahui, solat sunat, solat rawatib dan sebagainya. Untuk apa? Karena pahala solat sunat di dalam Ramadan ini sama dengan pahala solat wajib di dalam Ramadan ini. Ini artinya kita punya kesempatan yang besar untuk memperbaharui iman kita. Ramadan kita mempunyai kesempatan besar untuk menekan hawa nafsu kita. Karena prinsipnya, Pak, kalau ketaatan itu naik, maka hawa nafsu itu pasti akan turun, Pak. Tetapi kalau hawa nafsu naik, ketaatan pasti turun. Itu rumusnya, Pak. Ramadan datang untuk bagaimana hawa nafsu itu turun dan bisa dikendalikan. Karena hawa nafsu itu memang harus ada selalu dalam diri kita, tetapi tidak begitu banyak, tidak dominan, Pak. Kalau kita tidak ada hawa nafsu, mungkin kita mesti malas-malas bekerja. Kita tidak punya keinginan ini dan itu. Namun Allah mengatakan bahwa keseimbangan dunia dan akhirat itu sangat perlu. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah SWT, maka dalam diri kita ini terbagi dengan 2 unsur dalam tubuh kita ini. Yang pertama adalah unsur jasadiyah yang pada hari ini terlihat mulai dari kepala sampai ke ujung kaki. Maka unsur jasad ini memerlukan kebutuhannya, berbagai macam kebutuhan jasad. Apa kebutuhan jasad itu? Yang pertama adalah makan dan minum. Tanpa makan dan minum mungkin pada hari ini kita dalam keadaan loyo, tak bisa berjalan ke masjid Al-Munawwarah yang megah ini. Tanpa makan dan minum mungkin kita juga tidak begitu sehat dan tidak sehat dan bisa sakit kalau tanpa minum. Maka inilah kebutuhan mendasar kita. Itu adalah kebutuhan jasad. Yang kedua, kebutuhan jasad ada, yaitu pakaian, Pak, untuk menutup aurat kita ini. Maka kita membeli pakaian yang bagus-bagus, yang terbaik dan sebagainya. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan jasad. Khuzu zinatakum inda kulli masjidan. Maka pakailah pakaian yang bagus-bagus untuk ke masjid. Maka boleh, Pak, boleh kita pakai yang bagus, rapi ke rumah Allah. Karena kita selama ini kadang-kadang kalau ke masjid kita apa adanya. Namun kalau kita bertemu dengan gubernur, bertemu dengan wali kota, itu baru di setel gaya kita itu. Maka inilah keseimbangan. Yang ketiga apa? Kebutuhan jasad, yaitu perumahan. Maka kita boleh bikin rumah yang baik, bagus-bagus, mewah, jangan nggak apa-apa. Untuk apa? Agar kita bisa beribadah dengan tenang,
dan nyaman di rumah kita itu. Dan juga kebutuhan jasad adalah kendaraan dan lain sebagainya. Dan segala hal-hal yang berkaitan dengan dunia itulah kepentingan jasad. Termasuk dari kepentingan jasad itu adalah bagaimana ibu-ibu itu ada biaya perawatannya. Boleh Ustaz? Boleh. Maka ibu-ibu kadang-kadang memang biaya perawatan dan sebagainya ini diperlukan juga untuk apa? Untuk berniat untuk bagaimana tampil menarik di hadapan suami, Bu, ya. Tidak boleh niat, karena semua itu tergantung dari niat. Niat. Semua itu tergantung dari niat kita. Kalau niat kita lurus untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyenangkan hati suami ibu, maka carilah perbuatan yang terbaik untuk diri kita. Itu kebutuhan jasad, dan banyak lagi. Yang kedua kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani adalah segala amal ibadah, segala prestasi amal ibadah yang tujuannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ibadah puasa pada hari ini. Illa saumi, kata Allah, kecuali puasa, wa ana ajribi, maka itu aku yang akan memberinya. Maka amal puasa inilah yang kita tidak tahu berapa sebenarnya pahala yang diberikan Allah kepada kita. Kalau ibadah lain kita bisa hitung, kalau kita infak dan sedekah kita bisa hitung dari dalil-dalil dalam Al-Quran dan hadis. Tetapi puasa ini tergantung bagaimana keikhlasan kita, bagaimana kualitas puasa kita ini. Maka segala prestasi amal ibadah kita adalah hal untuk bagaimana mengisi kebutuhan rohani kita ini. Maka ketika kita melihat orang yang meninggal dunia, Pak, matanya masih ada tapi tidak bisa melihat, tangannya masih ada tapi tidak bisa bergerak, telinganya masih ada tapi tidak bisa mendengar, kakinya masih ada tapi tidak bisa berjalan. Karena apa? Karena unsur rohani di dalam jasad itu telah pergi meninggalkan jasad, telah dipanggil oleh Allah SWT. Maka kalau kita melihat saudara-saudari kita atau tetangga kita yang meninggal dunia, semuanya masih utuh, Pak, masih ada semuanya. Namun karena jasad ini telah ditinggalkan oleh roh, maka terbaring lemah, dingin, dan itulah yang ditangisi oleh keluarga dan sebagainya. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah SWT, maka yang menjadi pertanyaan pada hari ini, mana yang lebih penting, jasad atau roh? Kedua-duanya penting. Tapi Allah mengatakan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Tetapi akhirat itu lebih utama daripada dunia. Inilah yang harus kita camkan dalam kehidupan kita, bahwa bagaimanapun pada hari ini, karena kalau untuk kepentingan jasad ini, kadang kita bekerja dari pagi, siang dan malam dengan begitu semangatnya, Pak. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan jasad, dan juga bagaimana kita memenuhi kebutuhan dari keluarga kita. Itu adalah normatif dan wajib dianjurkan oleh Allah SWT. Maka Allah mengatakan dalam surah Al-Jumu'ah, fa iza qudiyatis salata fantasiru fil ard. Apabila salat telah dilaksanakan, maka berkebarlah kamu di atas bumi ini. Untuk apa? Wa tahu fadlillah wa zakurullaha katsira la'allakum tuflihun. Dan carilah karunia Allah, sesungguhnya kamu itu menjadi orang-orang yang beruntung. Ini adalah tugas kita ini. Yang pertama,
bagaimana kita memperjuangkan dunia, dan yang kedua kita jangan lupa untuk memperjuangkan akhirat kita. Karena hidup ini tidak lama, paling-paling 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Dan ini semua kemewahan dan fasilitas yang ini akan kita tinggalkan, Pak. Semuanya akan kita tinggalkan. Tinggallah nanti roh yang akan abadi. Yang mati itu hanyalah jasad, Pak. Tapi roh itu akan selalu abadi dan akan mempertanggungjawabkannya semua perbuatan kita di dunia ini. Maka banyak yang menyesal ketika meninggal. Dalam surah Sajadah ayat 12 mengatakan, Allah berfirman, walau taro idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Dan orang-orang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Allah dan mengatakan, Rabbana abasarna, kami melihat ya Allah, kami melihat Ramadan ya Allah, datangnya Ramadan, tapi kami selalu berlalai ya Allah. Wa sami'na, kami mendengar ya Allah, kami mendengar azan subuh ya Allah, kami mendengar azan solat 5 waktu ya Allah, tetapi kami tunda-tunda, nantilah, akhirnya kami lalai dan akhirnya tidak solat berjamaah di masjid ini. Farji'na, kembalikanlah kami ke dunia ini. Inilah penyesalan kita, Pak, ketika kita telah meninggal dunia. Inna muqinun na'mal solihah, sesungguhnya kami ingin beramal soleh. Inna muqinun, sesungguhnya kami baru yakin. Maka keyakinan itu, Pak, kita baru merasakannya ketika kita telah meninggal dunia. Oh iya ya, apa yang dikatakan dulu. Oh iya ya, apa dikata Ustadz dulu. Oh iya ya, apa yang dikatakan Al-Quran. Baru terasa. Namun kalau sekarang ini memang tidak terasa. Karena apa? Karena pada hari ini iman yang berbicara, Pak. Kalau kita tidak punya iman atau kurang iman, mungkin kita masih ragu-ragu tentang janji Allah SWT. Tetapi sebagian yang telah beriman, mereka yakin, percaya, berusaha payah walaupun bangun pagi-pagi ke Masjid Al-Munawwarah ini dalam keadaan apapun, karena mereka tahu bahwa ini adalah panggilan Allah. Karena subuh berjamaah di masjid, kata Rasulullah, itu sama kita itu melaksanakan salat sunat semalam suntuk. Sanggupkah kita, Pak? Tak sanggup. Untuk bangun tahajud saja susah, apalagi kita salat semalam suntuk. Inilah yang diberikan kemudahan, diberikan Allah kepada kita. Ketika ada waktu subuh dan 2 rakaat sebelum subuh itu sama dengan lebih besar dari dunia dan isinya. Subhanallah. Ini bagi orang yang beriman, Pak, yang meyakini bahwa janji itu pasti Allah akan memberikan janjinya pada kita kalau kita benar-benar sungguh-sungguh. Ramadan datang untuk bagaimana menambah keimanan kita ini. Karena keimanan kita ini kadang-kadang ya, Ramadan naik ya, Pak. Naik sampai 200%, Pak. 10 hari pertama ya, Pak. 10 hari kedua turun 50%. 10 hari ketiga tinggal 20%. Inilah kalau kita melihat tanda-tanda orang-orang yang benar-benar beriman itu, Pak, memang sampai istiqomah sampai 30 hari itu atau sampai akhir Ramadan. Tidak sampai di situ. Ketika pada hari ini kita selangkah lagi ke surga, yang kedua kita selangkah lagi meraih Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Namun lagi-lagi istiqomah dipertanyakan di sini. Istiqomah kita itu sampai akhir Ramadan. Kalau kita benar-benar serius dan kita berdoa, ya Allah pertemukanlah kami dengan bulan malam Lailatul Qadar, insyaallah.
Allah mengatakan dalam surat Al-Fussilat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Dan orang-orang mengatakan Tuhan kami adalah Allah dan mereka istiqamah, mereka tegak lurus. Allah mengatakan kepada mereka, tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Maka Allah turunkan para malaikatnya silih berganti dan terus-menerus dan mengatakan pada orang-orang istiqamah, jangan kamu takut, jangan kamu bersedih hati. Inilah ganjaran bagi orang-orang istiqamah. Maka tidak ada Allah berikan pada hati orang-orang istiqamah itu, tidak ada lagi rasa takut untuk mengarungi dunia ini. Jangan takut kita meninggalkan rumah untuk sholat berjamaah di masjid. Jangan khawatir dengan keadaan dunia ini. Walaupun pada hari ini kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita belum menjadi orang kaya, kita belum menjadi seorang pejabat. Bukan itu yang dinilai Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang paling mulia itu orang yang paling bertakwa, orang paling dekat. Okelah kita gagal dunia, Pak, merasa gagal dunia, tapi tidak ada yang gagal sebenarnya. Karena semua telah digariskan. Kita tidak menjadi orang kaya, kita punya kesempatan kedua untuk meraih kesuksesan, yaitu bagaimana kita meraih sukses di akhirat nanti. Maka modal utama adalah prestasi amal ibadah yang pada hari ini kita lakukan, kita ikhtiarkan, kita usahakan. Tak lama dunia ini, Pak. Miskin pun kita pada hari ini. Kapan berakhir kemiskinan itu? Kapan berakhir kemelaratan itu? Ketika kita meninggal dunia, ya Pak. Habis semua itu, Pak. Berbahagialah kita ketika kita meninggal, kita dalam istiqomah. Berbahagialah kita ketika kita meninggal, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah kita ketika kita meninggal, pahala kita, amal dan pahala kita berlipat ganda dan begitu banyak. Bekal kita begitu banyak. Itulah kebahagiaan, Pak. Kita akan ditempatkan, ya Allah, di taman-taman surga sebelum kita ke yaumil akhir. Maka tidak ada yang kita takutkan kalau kita benar-benar ingin meraih ke dunia ini. Bagaimanalah kita capek-capek, kita lihat, Pak, perkembangan kita dari anak, remaja, dewasa sampai kita tua. Inilah yang kita cari. Kalau jasad ini pasti akan berubah dan tidak akan bertambah baik. Namun yang kita cari adalah bagaimana kita itu menghiasi rohani kita. Agar apa? Agar menarik dan juga punya cahaya dari penduduk langit dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah pada Ramadan ini membaca Al-Qur'an, alaika tilawatil Qur'an fa innahu nurul laka fil ard. Sesungguhnya orang yang membaca Al-Qur'an itu akan menjadi cahayanya di dunia, wa zuhrul laka fis sama, dan akan menjadi simpanannya di akhirat. Maka amalan pokok yang kedua Ramadan ini adalah membaca Al-Quran, tilawatil Al-Quran, tadabbur Al-Quran, karena Ramadan adalah sahrulnya Quran, adalah bulannya Al-Quran. Maka interaksi kita dengan Al-Quran diperbanyak, Pak. Kalau tak bisa khatam, 1 kali khatam, 2 kali khatam, ya, Bu. Kalau tidak bisa khatam, setengah sudahlah. Pokoknya kita jangan alfa di Ramadan ini. Karena apa? Kita itu sangat merugi, Pak. Rasulullah mengatakan orang yang paling rugi ketika datang Ramadan adalah pertama orang tidak diampuni dosanya. Padahal Allah memberikan
seluas-luasnya pada kita bahwa Ramadan ini adalah tempat bagaimana kita bertobat dan juga bagaimana kita itu melipat gandakan pahala-pahala kita ini. Karena bulan lain yang banyak kekurangannya itu. Maka istiqomah di sini kita dipertanyakan. Ya Bu ya, istiqomah sampai 30 Ramadan. Janji Bu? Insya Allah Ustaz. Kalau kita benar-benar ingin mendapatkan la'allakum tattaqun. Kalau enggak seperti yang lalu ya Bu ya. Ramadan kita tambah, keluar Ramadan kita kembali seperti yang dulu lagi. Inilah yang kita rugi Bu. Dan kita tidak tahu apakah Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Tak tahu kita Bu. Mungkin ada saudara-saudara kita atau sahabat-sahabat kita, Ramadan dulu masih ada samping kita, masih sholat samping kita, masih kita lihat canda tawanya, tapi pada hari ini tidak ada lagi. Mereka tidak dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang-orang istiqomah ini kata Allah, nahnu awliyakum fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan tolong dia di dunia dan juga Allah akan tolong dia di akhirat. Inilah dahsyatnya istiqomah. Maka kita perlu dunia ini nyaman. Kita perlu dunia, namun kita lebih perlu akhirat. Dunia itu perlu untuk apa? Untuk bagaimana kita mencukupi kebutuhan kita agar tidak begitu sulit, agar kita beribadah dengan tenang dan nyaman. Kita raih dunia, tetapi kita juga meraih akhirat untuk bekal kita yang abadi itu. Nahnu awliyakum fil hayati dunya wa fil akhirah. Maka Allah akan tolong kita di dunia dan juga Allah akan tolong kita di akhirat kalau kita istiqomah sampai akhir hayat ya Bu. Jangankan sampai akhir hayat Bu, sampai akhir Ramadan susah ya Pak Haji ya, susah. Entah mengapa, padahal Rasulullah mengatakan setan-setan dibelenggu Pak. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Rupanya orang-orang yang tidak mau beribadah pada bulan Ramadan ini karena apa? Bukan karena setan lepas, tidak. Bukan karena ditarik pernyataan Rasulullah tadi, tidak. Tetapi karena memang hawa nafsunya itu lebih tinggi daripada imannya. Karena konsep tadi Pak, kalau hawa nafsu kita tinggi maka iman akan turun. Tetapi kalau iman naik maka hawa nafsu ini akan turun. Maka kita usaha Ramadan ini menaikkan keimanan kita agar hawa nafsu kita tertekan. Tapi alhamdulillah berhasil pada hari ini semua masjid ramai jamaah kita Pak. Infak pun bertambah ya Pak, bertambah infak 10 kali lipat, 20 kali lipat. Alhamdulillah, ini yang kita cari Ramadan ini. Apabila kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan kami berikan kepada mereka jalan keluar dari segala permasalahan yang ada. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka kalau ingin permasalahan kita itu diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jalan yang terbaik adalah takwa. Pergunakan waktu ini untuk bagaimana meningkatkan amal ibadah kita. Insya Allah Allah akan perbaiki hidup kita. Yang pertama, perbaiki sholat. Yang kedua, perbanyak sedekah, infak dan sedekah, dan ibadah-ibadah lain. Kalau ini kita lakukan, insya Allah kita akan mendapatkan apa yang janjikan Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'il ard. Kalau sekiranya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan kami turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Ini janji Allah, Bu. Allah tidak pernah ingkar janji, Bu.
Maka kita fokus pada jamaah kita. Kita fokus pada lingkungan kita, RT RW kita ini, bahwa kita ingin jamaah di sini Allah mudahkan segala urusannya. Allah berikan pada jamaah itu kesehatan, Ibu. Allah mudahkan rezekinya. Maka kita sama-sama, Bu. Kita berjamaah, itulah sebenarnya fadilah berjamaah itu. Tidak bisa kita main sendiri, Bu. Kita amar ma'ruf nahi mungkar untuk apa? Agar Allah turunkan keberkahan pada jamaah Al-Munawwarah kita ini. Dan Allah berikan kemudahan bagi jamaah ini. Mudah dalam beribadah, mudah dalam kehidupan dunia, agar mencapai apa yang kita inginkan. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah SWT, maka pada subuh istiqat ini kami kembali mengatakan, menjelaskan bahwa mari kita pergunakan waktu sebaik-baiknya sampai nanti akhir Ramadan. Istiqomah dalam ketaatan, istiqomah dalam kebaikan, dan juga istiqomah dalam tauhid. Kalau tiga ini kita pegang, insya Allah hidup kita selamat, Pak. Insya Allah hidup kita berkah. Karena apa? Karena ini adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita bagi orang-orang beriman. Namun kalau kita ingkar, walakin kazzabu fahasnahum bima kanu yaksibun, tetapi mereka ingkar, maka kami turunkan kepada mereka azab sesuai dengan perbuatan mereka. Maka kita merasakan hidup sempit. Kenapa? Karena memang kehidupan kita ini tidak seimbang, Pak. Penghasilan kita 20 juta satu bulan, infak 100.000, kan tak seimbang itu, Pak. Tak seimbang itu. Ada. Makanya penyakit banyak, kolesterol darah tinggi, diabetes. Kita tidak usahlah lebih-lebihkan, Pak. 22,5% sajalah. 20 juta dibagi 10, 2 juta, bagi 4, 500.000 wajib dikeluarkan. Kalau ingin berkah. Lebih banyak lagi, bagi bagus 5%, lebih bagus 10%, lebih bagus. Insya Allah kita akan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kalau kita ini kadang-kadang heran, Bu, kalau untuk berobat kita mau, Pak, sampai ke Melaka sampai 50 juta, 70 juta. Tetapi infak kita itu sangatlah kadang-kadang malas kita atau sangat kita lalai. Padahal sedekah itu, kata Rasulullah, adalah bisa menjadi obat. Sedekah adalah obat bagi penyakit. Maka kalau ada para jamaah yang pada hari ini menderita sakit, ikhtiar dengan pengobatan terbaik walaupun sampai ke Melaka. Tetapi jangan lupa, Pak. Jangan lupa, kalau habis 50 juta berobat ke Melaka, ke Singapura, sisipkan 5 juta paling kurang untuk berinfak. Terserah ibu lah, bapak lah, mau ke masjid, ke anak yatim, ke fisabilillah atau yang lainnya. Namun jangan lupakan itu, Pak. Karena inilah yang nanti, yang benar-benar, yang nyata Allah akan, tak lama itu, tak lama, pasti Allah akan ganti dengan apa yang kita inginkan, dengan kesehatan itu. Inilah yang penting kita. Karena kalau kita meninggal dunia, kita minta apa? Tidak meminta sholat, tidak meminta haji, tidak. Tetapi kita minta ke dunia itu sebentar saja. Untuk apa? Untuk bersedekah. Fa'as-sadaqah. Ini artinya apa? Inilah amalan-amalan yang pintar, Pak. Ini amalan-amalan yang jariah, akan selalu mengalir, selalu ketika dipakai orang. Amal jariah inilah yang harus kita perhatikan ini. Agar apa? Agar hidup kita ini berkah. Hidup berkah, badan sehat, banyak piti, ya, Pak, ya. Badan sehat, banyak uang, dan kita disukai oleh orang dan juga masyarakat. Ini yang kita cari, disukai Allah SWT.
Demikianlah tausiah singkat pada hari ini. Kita masuk waktu